adalah di sini menjelaskan tentang keutamaan istiqomah. Istiqomah itu adalah lurus, jalan lurus, jangan belok-belok. Dan setan itu kerjaannya adalah dia duduk di pintu-pintu kebaikan, agar pintu-pintu kebaikan dan pintu keburukan, agar belok keburukan tadi, berhenti dari kebaikan masuk ke pintu keburukan. Mau taklim ada saja bisikan-bisikan, tapi istiqomah itu adalah lurus. Ini waktunya taklim. Makanya ada seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdillah, qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka ya Rasulullah. Beri aku nasihat, yang mana aku tidak akan bertanya lagi selain kepadamu. Cukup ini nasihatnya aku pegang. Kata Rasulullah, kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, setelah itu lurus. Artinya ketika ada bisikan-bisikan itu, katakan pada diri kita, aku beriman dengan janji Allah, mustaqim, lurus. Karena setan berusaha untuk belok-belok. Ketika kita tertipu dengan bisikan setan tadi, jalan ke itu, kemudian kita katakan pada diri kita, saya iman kepada janji-janji Allah, maka istaqim yaitu putar balik. Putar balik ini namanya taubat. Makanya perlu adanya taubat, memperbarui taubat terus, agar apa? Agar tadi kita kembali ke lurus, menempuh jalan istiqomah ini. Ujungnya apa? Surga. Semua kan kita ingin masuk surga, cuman jalannya tadi harus lurus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pelajaran terakhir adalah anjuran mengqadha amal rutin yang biasa dikerjakan di waktu lain jika ada udzur, meskipun itu sunnah. Kalau wajib harus, tapi yang sunnah juga kalau kita biasa mengerjakannya rutin, kita dianjurkan untuk tadi menganggap itu hutang. Hadis ini mendidik kita itu agar menjadi orang yang tadi sesuatu yang aslinya bukan hutang dianggap hutang, karena itu kebaikan, akan terasa nikmat. Apalagi yang wajib, apalagi yang tadi wajib, diantara yang wajib itu ya seperti hutang itu kan wajib tuh. Jadi yang sunnah saja kita dianjurkan untuk tadi mengqadha, agar tadi kita merutinkan kemudian mengqadha ketika lupa, tertidur atau terhalang dari mengerjakannya. Apalagi yang wajib, termasuk ya tadi hutang, itu kan wajib. Yang hari ini orang menganggap itu bukan wajib, menganggap itu biasa-biasa saja. Padahal Rasulullah SAW itu hanya satu pertanyaan yang beliau tanyakan ketika momen sholati jenazah sahabat itu, punya hutang enggak? Kalau punya hutang, shollu ala sahibikum. Kalau punya hutang dan enggak ada yang berani melunasinya, silakan kalian sholati sahabat kalian. Artinya Rasulullah enggak mau nyolatin. Maksudnya adalah syafaat Rasulullah itu enggak mampu, enggak bermanfaat bagi orang ini. Jadi shollu ala sahibikum. Beliau enggak nanya begini dan yang lainnya, enggak nanya tentang dia rajin ke masjid enggak, dia gini begini enggak. Tanyanya satu, punya hutang atau tidak, Maka kita harus tadi menganggap ini besar, karena dalam hadis saja Rasulullah katakan yaghfirullahu lisyahid kulla dzanbin illa din. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang mati syahid kecuali satu, hutang. Al-qatlu fi sabilillah yukaffir kulla syai'. Terbunuh di jalan Allah itu mampu menghapuskan segala sesuatu. Illa din, kecuali hutang. Maka selanjutnya Rasulullah bertanya, punya hutang enggak ini orang? Maka suatu ketika ada yang mengatakan, iya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Maka Rasulullah keluar, gak mau nyolati. Kemudian Abu Qatadah beliau mengatakan, alayya dinarain ya Rasulullah, 2 dinar itu saya yang nanggung ya Rasulullah. Maka Rasulullah baru mau menyolati sahabat tersebut. Setelah nyolati dan menguburkan,
setiap kali aku ketemu dengan Rasulullah, yang pertama kali beliau tanya, ya Abu Qatadah, qadai tadi dinarain, apakah engkau sudah bayar 2 dinar yang kau janjikan itu? Kata Abu Qatadah, belum ya Rasulullah, karena saya masih bukan lupa, belum punya duit, belum punya duit untuk membayarnya ya Rasulullah. Maka sejak itu aku nggak berani menampakkan wajahku di hadapan Rasulullah itu, sampai aku punya duit kemudian aku bayarkan. Dan beliau tanya, sudah dibayar wahai Abu Qatadah? Sudah ya Rasulullah. Baru beliau katakan, al-an baridat jilda, sekarang baru kulit tadi jenazah yang kemarin-kemarin baru dingin karena kamu sudah bayarkan wahai Abu Qatadah. Artinya itulah Islam ya. Itu ajaran orang-orang yang baik, yang bukan wajib saja agar dianggap itu sebagai hutang sehingga kita ngerjakan yang sunnah tadi itu, apalagi yang wajib seperti hutang ini ya watut selalu segera ditunaikan, jangan menganggap remeh. Karena hari ini kita berada di dunia kemplang mengemplang ya. Hutang lagi pada saling mengemplang ya. Itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Syahid saja nggak diampuni karena dosa dia. Kalau Rasulullah atau kita hidup di zaman Rasulullah, banyak yang nggak disolati itu ya. Maksudnya tetap disolati, tapi Rasulullah nggak mau nyolati. Tetap disolati para sahabat karena itu adalah fardu kifayah, hak seorang muslim. Cuman syafaat yang diharapkan dari Rasulullah itu nggak mempan kalau kita meninggal kemudian punya hutang tadi. Oke, demikian, semoga bermanfaat.